Assalamualaikum. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai tuntutan dan agenda reformasi. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan. Karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Lahirnya reformasi oleh karena pemerintah Orde Baru yang sebelumnya berjalan secara otoriter dan sentralistik yang tidak memberikan ruang demokrasi dan kebebasan rakyat berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Gerakan reformasi diawali ketika Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Reformasi atau mati. Demikian tuntutan yang torehkan oleh para aktivis mahasiswa pada spanduk-spanduk yang terpampang di kampus mereka, atau yang mereka teriakan saat melakukan aksi protes melalui kegiatan unjuk rasa pada akhir April tahun 1998. Tuntutan tersebut menggambarkan sebuah titik kulminasi dari gerakan aksi protes yang tumbuh di lingkungan kampus secara nasional sejak awal tahun 1998. Gerakan ini bertujuan untuk melakukan tekanan agar pemerintah mengadakan perubahan politik yang berarti, melalui pelaksanaan reformasi secara total. Kemunculan gerakan reformasi dilatar belakangi terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan ini pada awalnya hanya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar. Namun mahasiswa akhirnya harus turun ke jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan respon dari pemerintah. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda yaitu: A. Suksesi kepemimpinan nasional. B. Amandemen UUD 1945. C. Pemberantasan KKN. D. Penghapusan duifungsi ABRI. E. Penegakan supremasi hukum. F. Pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Berikut ini kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi yang memuncak pada tahun 1998. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Mei tahun 1998 direncanakan oleh gerakan mahasiswa sebagai momen Hari Reformasi Nasional. Namun ledakan kerusuhan terjadi lebih awal dan di luar dugaan. Pada tanggal 12 Mei tahun 1998 4 mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Mereka adalah Lang Mulya, Heri Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidin Royan. Mereka tertembak ketika ribuan mahasiswa Trisakti dan lainnya baru memasuki kampusnya setelah melakukan demonstrasi di gedung MPR. Penembakan aparat di Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13 Mei tahun 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Kondisi ini memaksa Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir. Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei tahun 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas. Bahkan, para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah. Mahasiswa Jakarta menjadikan gedung DPR MPR sebagai pusat gerakan yang relatif aman. Ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung rakyat. Bahkan, mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka berupaya menemui pimpinan MPR DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya, tanggal 18 Mei tahun 1998 Ketua MPR DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Untuk mengatasi keadaan,
Presiden Soeharto menjanjikan akan mempercepat pemilu. Hal ini dinyatakan setelah Soeharto mengundang beberapa tokoh masyarakat seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ke Istana Negara pada tanggal 19 Mei tahun 1998. Akan tetapi, upaya ini tidak mendapat sambutan rakyat. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei tahun 1998 rencananya digunakan tokoh reformasi Amin Rais untuk mengadakan doa bersama di sekitar Tugu Monas. Akan tetapi, beliau membatalkan rencana apel dan doa bersama karena 80.000 tentara bersiaga di kawasan tersebut. Di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua MPR DPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 20 Mei tahun 1998 atau DPR-MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Bersamaan dengan itu, 11 Menteri Kabinet Pembangunan 7 mengundurkan diri. Akhirnya, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Itulah beberapa peristiwa penting menyangkut gerakan reformasi tahun 1998. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun. Beliau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Soeharto kemudian digantikan B.J. Habibie. Sejak saat itu berakhirlah era Orde Baru selama 32 tahun. Indonesia memasuki sebuah era baru yang kemudian dikenal sebagai masa reformasi. Kronologi jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru mengalami fase kemunduran yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998. Berikut penjelasan selengkapnya. 1. Tragedi di kampus Trisaksi, tanggal 12 Mei tahun 1998. Kronologi jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang pertama berkaitan dengan tragedi di kampus Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Di kampus Trisakti ini memang cukup disesalkan dapat terjadi sebuah tragedi. Mahasiswa di kampus Universitas Trisakti, Usakti, Jakarta ditembak oleh sejumlah aparat keamanan yang tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Di dalamnya terdapat pahlawan reformasi yang mencakup 4 mahasiswa. Adapun nama mahasiswa yang telah gugur tersebut ialah mahasiswa ekonomi, Hafidin Royan, Hari Haryanto dan Hendriawan, dan mahasiswa teknik arsitektur, Elang Mulya Lesmana. 2. Rencana Reshuffle Kabinet, tanggal 16 Mei tahun 1998. Kronologi jatuhnya pemerintahan Orde Baru selanjutnya berkaitan dengan rencana reshuffle kabinet pada tanggal 16 Mei tahun 1998. Rencana ini juga menjadi penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Di Cendana terdapat penyelenggaraan konsultasi dengan Presiden Soeharto yang dilakukan oleh Harmoko, Ketua DPR MPR, beserta 4 wakilnya seperti Syarwan Hamid, Fatimah Ahmad Abdul Ghafur, dan Ismail Hasan Metaram. Pelaksanaan konsultasi tersebut dijelaskan Harmoko kepada pers bahwa reshuffle Kabinet Pembangunan 7 akan dilakukan oleh Presiden Soeharto. Hal ini bertujuan untuk membentuk kabinet yang kuat dan tangguh. 3. Mahasiswa tuntut Soeharto mundur dan tolak reshuffle, tanggal 18 Mei tahun 1998. Kronologi jatuhnya pemerintahan Orde Baru selanjutnya berkaitan dengan tuntutan mahasiswa agar Soeharto mundur dan menolak terjadinya reshuffle pada tanggal 18 Mei tahun 1998. Aksi penolakan terjadinya reshuffle kabinet yang dilakukan oleh prakarsa Presiden Soeharto dilakukan oleh 15 orang dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta seperti mahasiswa dan para dosen dengan semangat penuh. Balairung UGM adalah tempat berkumpulnya mereka.
Saat itu pernyataan sikap dibacakan dalam acara tersebut yakni syarat total reformasi ialah kemunduran Presiden Soeharto, memperjuangkan reformasi dengan menolak semua tindakan kekerasan dan mengembalikan ABRI kepada rakyat. 4. Presiden Soeharto lengser ke Prabon, tanggal 21 Mei tahun 1998. Kronologi jatuhnya pemerintahan Orde Baru selanjutnya berkaitan dengan Presiden Soeharto yang lengser ke Prabon. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri. Kemudian Wakil Presiden Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie sesuai dengan UUD 1945 pasal 8 menyatakan bahwa beliau tetap melanjutkan jabatannya sesuai sisa waktu tahun-tahun 1998 sampai tahun 2003 sebagai Presiden atau Mandataris MPR. Sekian penjelasan mengenai penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan kronologi jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Orde Baru ialah masa pemerintahan di Indonesia yang dipegang oleh Presiden Soeharto. Dengan pengeluaran surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 ini menjadi awal munculnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih.